diri Yesus atau dari langit? Loh, suara roh Allah yang ada di dalam diri Yesus itu kalau berkehendak dia mau dari arah timur mudah, dari sebelah barat mudah. Diri Yesus atau dari langit? Loh, suara roh Allah yang ada di dalam diri Yesus itu kalau berkehendak dia mau dari arah timur mudah, dari sebelah barat mudah, dari sebelah atas mudah, karena mereka tidak melihat siapa yang bersuara sana. Seandainya kamu ngomong nih, saya taruh ya, kau bicara coba di atas sebuah tempat, kemudian kau berteriak, coba kau dengar dari arah mana suaramu itu datang? Nggak usah nanya ke saya lah, nggak masuk. Iya, nggak apa-apa. Gini loh, John, nggak apa-apa. Seolah-olah datang dari kiri, dari kanan, dari atas, bisa semua. Nggak. Itu kalau jadi imanmu, saya ikuti dulu, tidak masalah. Artinya, yang bersuara dari langit itu, menurut Yohanes, maksudnya itu adalah Yesus sedang berkata kan? Gimana? Dirinya sendiri yang berbicara. Lalu terdengarlah suara dari langit. Tidak ada dikatakan di sana suara Tuhan, suara Allah, suara apapun, nggak ada dikatakan. Terdengar suara dari langit. Iya, terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti suara siapa? Suara Bapa atau suara anak? Iya, roh Allah, Bapa, roh Allah. Ah, iya, berarti Bapa gitu kan. Sementara Yesus itu kan anak. Siapa yang bilang anak Yesus, roh Bapa itu bukan Yesus, itu siapa? Di mana kau bisa menafsirkan? Bagus, sekarang gagah, Oke, udah berani nih, saya kasihan nanti. Oke. Nah, baik. Anak itu Yesus, Bapa itu bukan Yesus, di mana? Loh, di mana? Iya, banyak lah. Kalau ayat tentang bedanya antara anak dan bapak itu banyak. Coba. Kalau mengenai masalah doktrin bahwa yakin bapak dengan Yesus itu adalah pribadi yang sama, itu imanmu gitu loh. Sekarang udah jelas nih ya, saya kasih contoh nih salah satu. Ketika ada yang bertanya tentang hari kiamat, tentang hari itu, ini Yesus yang ngomong ya. Tentang hari itu, malaikat di surga pun tidak tahu ya. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi dia tidak mengatakan aku tidak tahu di sana. Ada nggak Yesus ngomong aku tidak tahu? Coba kau anak tidak tahu. Sore semua. Sore. Oke. Iya, anak tidak tahu. Yang tahu kan Bapak kan? Iya, makanya nggak ada bilang Yesus aku nggak tahu. Nggak ada Yesus bilang aku nggak tahu. Gini ya, dipahaminya ketika dia dibaptis, maksudnya Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri, yang bersuara dari langit pun adalah Yesus itu sendiri. Gitu ya, kita sepakati dulu konsepmu. Ngomong apa yang harus kusepakati denganmu? Apa yang harus kusepakati? Lah, kan yang bersuara itu Yesus itu sendiri katanya tadi. Itu kan konsepmu. Saya sudah mengatakan suara itu adalah roh Allah yang ada di dalam Yesus. Sudah. Ya udah, berarti Yesus itu sendiri kan? Roh Allah yang di dalam diri Yesus, yaitu Bapa itu sendiri. Dia ada di dalam Yesus. Udah. Ini repot lagi. Makanya kau yang bingung. Roh Allah yang... Ya iyalah, bingung. Roh malah lebih kedengeran. Ya udah, berarti roh itu adalah yang ada pada yang bersuara itu adalah yang ada pada diri Yesus itu sendiri. Ya, betul. Iya, aku ikuti dulu imanmu gitu loh. Aku ikuti narasi doktrin imanmu, nggak ada masalah. Berarti kan Roh Kudus pun sebenarnya adalah Yesus itu sendiri juga. Ya, bentuk dari penampakan daripada roh bisa seperti apapun yang dikehendaki. Ya, betul. Silakan. Oke, baik. Ya, Enggak, kan Roh Kudus itu sebenarnya di dalam diri Yesus atau di luar Yesus? Roh Allah itu bisa di dalam, bisa di luar. Jadi Roh Allah itu tidak terbatas ruang, waktu, dan dimensi. Oh, jadi keluar masuk? Kenapa? Keluar masuk ke dalam diri Yesus gitu? Bisa dikatakan seperti itu kalau dia menghendaki. Aduh, jangan bisa dikatakan dong. Kita pencocok-cocokan. Nanti ada dalilnya semua itu. Ketika dia berkehendak, dia ada di dalam diri Yesus, dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Oh, kalau gitu berarti
ada masanya ketika roh Allah lagi pergi, Yesus bukan Tuhan. Saya tidak mengatakan ada masanya, karena kita Lah tidak tadi bisa mengetahui secara persis kadang bagaimana keluar ada kadang masanya. masuk. Iya, artinya begini, brother. Ketiga ada ayat yang mengatakan ketika roh Allah itu keluar dari dirinya, dia mengatakan Eloi, Eloi sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini jelas suatu pernyataan diri Yesus bahwa dia telah menyatakan yang maha kuasa yang ada di dalam dirinya itu telah meninggalkan dirinya untuk menerima nyawanya sebagai manusia. Wow. Jadi udah jelas karena nyawa itu harus kembali kepada Maaf Bapak Pak itu. John. Oh, Ini kayaknya kalau berbeda gitu ada dengan dua suara roh itu. berarti dalam diri Yesus ya. Enggak, kalau roh Allah tetap satu, kalau nyawa Loh, satu. iya, roh Allah satu, roh manusianya satu. Karena ketika dia berbicara Ya, kalau kau lama bilang nyawa itu sabachthani, sebagai roh manusia, roh silakan. Allahnya pergi, yang sedang berbicara roh manusia. Ya, bisa Jangan seperti itu. Maaf Pak John. Iya, Eloi maka sabachthani itu bukan pernyataan tapi pertanyaan. Kenapa? Pertanyaan ya. Itu bukan pernyataan tapi pertanyaan. Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan pertanyaan, bukan pernyataan. Ya, pernyataan pertanyaan ya. Ya, pertanyaan yang harus kita jawab. Iya, betul. Mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu Jadi harus seperti kita itu jawab. mengenai yang tertulis di kitab Mazmur. Jadi ada juga perkataan Ya, itu ada. di dalam kitab Mazmur. Jadi kalau memang dipakai untuk menyatakan bahwa di dalam diri Yesus itu ada nyawa kemanusiaan juga, karena dia kan dari proses dilahirkan. Setiap manusia yang dilahirkan itu pasti memiliki nyawa. Nah, nyawa inilah yang kemudian dikatakan oleh Yesus akan dikembalikan. Tetapi dalam arti di sini Yesus mengatakan tidak seorang pun yang mengambil nyawa itu dari diriku, karena dia berhak untuk menyerahkan dan mengambil nyawa itu sesuka hatinya. Jadi istilah mati di sana itu adalah proses penyerahan nyawa. double. Jadi kata mati itu proses penyerahan nyawa, kemudian nyawa itu kembali kepada hadiratnya. Udah? Maka matilah dia. Terus bagaimana proses kembalinya? Itu adalah kehendak daripada Yesus itu sendiri. Karena untuk masalah itu dia yang berkuasa, tidak seorang pun yang mengatur. John, Bang John, ini sebenarnya saya ikuti aja narasimu. Ketika ada dua roh, ketika dia bilang Eloi lama sabachthani itu, pertama roh Allah yang meninggalkan, tersisa roh manusia. Ya. Nah, ketika roh manusia mati, maka dia dikubur. Roh manusia juga pergi kan. Nah, ini yang belum ketika disalib, berarti roh Tuhan ninggalin duluan. Ketika dia mati, baru roh manusianya meninggalin tubuhnya gitu ya. Berarti ada dua roh, dua tahap. Roh itu meninggalkan tubuh Yesus kalau gitu. Dalam teks itu seperti ada dua, ya betul. Silakan. Jangan seperti Ya memang dalam teks orang itu premis. artinya ada nyawa. Ada Oke. Pertanyaannya, ketika Yesus bangkit, dua roh itu masuk semua atau tidak? Yang hadir di dalam diri Yesus itu ada roh Allah itu sendiri sekarang. Jadi dia tidak mempunyai lagi nyawa. Dia sudah bersama dengan roh Allah itu sendiri, sehingga tubuh dia itu tubuh kemuliaan, brother. Jadi bukan tubuh seperti tubuh kita yang punya nyawa. Tubuh dia sudah tubuh dengan roh Allah itu sendiri, permanen. Masalah tuh jangan seperti itulah. Masalah tubuh kemanusiaan itu, John. Kemanusiaan kemuliaan. Kalian juga nanti tubuh kemuliaan, rohnya roh manusia, John. Beda. Berarti ketika dia bangkit, ya kedua roh itu masuk lagi kalau gitu. Jadi kalau dia sudah tubuh kemuliaan, yang dibilang tubuh kemuliaan itu bersih, brother. Artinya tidak bisa sembarang disentuh oleh zat seperti kita. Maka ada ketika dia melarang muridnya untuk memegang dia, karena itu tadi dia tidak sama seperti tubuh kemanusiaan. Dia adalah tubuh kemuliaan. Loh, kok melarang, nyuruh malah, John? Tidak boleh disentuh. Kan dia ada yang mau menyentuh dia ketika itu, dia bilang belum waktunya. Maka itu kalau perempuan. Iya, yang perempuan. Yang laki-laki, Thomas.
Ya, Thomas itu untuk Halo membuktikan semuanya. bahwa tubuhnya itu benar-benar asli terluka bekas paku dan tikaman daripada tentara Romawi itu memang benar adanya. Jadi ini nanti untuk membantah fakta kalau ada hujatan yang mengatakan dia tidak disalibkan. Jadi pernyataan Thomas ini dan murid-muridnya ini Aku sebagai Bang, bukti. sebenarnya Peter. John ini lagi putar haluan, kayaknya ini narasinya baru ini yang saya dengar ini. Bang, Tapi Bang John diikutin dulu Petrus nih. aja. Gue mau nanya Bang John Petrus. Wih, gue mau nanya. Enggak, sabar. Bang si John Kristen atau Muslim? Gue Muslim. Oh ya, itu Pak Suara dulu, Pak Suara, maaf tadi kepotong terus nanggung lagi seru Suara sama dulu, John. Pak Suara tadi jatuh dia. Sebentar Bang John, Iya, nanti lanjut, lagi lanjut. naik ya. Gue Muslim, gue Muslim. Gue Oh, Muslim. ya? Oh ya udah. Ya kan Bang Ini Suara dulu gue biar. mau nanya ke John Petrus aja ya. Udah Kan 7 orang ini. Udah 7 nih Siapa? nanya ini. kan Tuhan Yesus kan punya Bunda Maria. Bunda Maria kan itu kan apa? Ibunya dari Tuhan Yesus. Berarti Ibu Maria itu menyembah anaknya sendiri, begitu. Iya, terus kenapa? Keberatan? Cuma nanya. Hmm. Thanks ya bro, dia mau keluar. Nggak apa-apa. Ya. Kalau keberatan nanti protes aja sama Bunda Maria. Oh iya. Menaikkan ini baca-baca ayat Quran. Aku kayaknya John ini putar haluan, kayaknya ini narasinya kok agak baru ini. Ada yang bagus itu, mau saya jawab. Itu masuk. Bentar dulu, sabar satu lah Pak Talenta, ini Pak Suara juga tadi mau bicara, nggak enak aku tadi lagi serius makanya. Menariknya adalah Makanya itu pertanyaan bagus sekali itu. yang mana sih? Apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Oh. Tentang Bunda Orangnya Maria. udah orangnya udah di bawah. Itu Pak pertanyaan Talenta bagus jawab itu. di bawah aja ya. Silakan Pak Talenta dikasih Nggak pencerahan. apa-apa, nggak apa-apa. Aduh, itu Pak Host gimana Pak Suara kasih kesempatan dulu atau gimana? Nggak enak saya sebelum saya melanjut. Izinkan saya menyapa Ustaz Amir dulu boleh? Nanti aja gantian. Bang Suara dulu, Bang Suara biar ada. Ini kalau ini merocos terus dia nguasain. Oke, ya tadi yang mau saya tangkap lewat poin tentang Eloi Eloi lama sabaktani itu, ya saya katakan tadi itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kira-kira jawaban kalau kita ditanya, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya, apakah sebabnya Elohim itu ya, saya sebut saja Elohim ya, berdasarkan bahasa apa ya, Bibel ya, atau Theos. Apakah sebabnya Elohim itu meninggalkan aku atau tidak berada pada manusia? Tentulah karena manusia itu syarat dengan egoismenya tinggi. Maka Elohim itu tidak ada pada manusia atau meninggalkan manusia. Nah, sekarang kita tanyakan, apakah Yesus ketika itu disalib ditinggalkan oleh Elohim? Atau apakah saat itu Yesus yang sedang disalib benar-benar dia punya egoisme yang tinggi? Coba dijawab. Kesimpulannya Atau itu kan siapakah di situ? Pak Suara. Itu jawabnya pertanyaannya kepada siapa ini? Iya, itu Kepada kan kita sebenarnya semua. Yesus kan sudah tidak bisa apa istilahnya itu tidak katakanlah tidak bisa lari lagi, sudah ditangkap dalam iman Pak Iya. Suara ya. Maka dia Iya, ditangkap. tidak ada lagi egoismenya, tidak ada membela egoisme di situ. Coba Artinya, iya, Coba kita runut. mengosongkan diri, bahasa apanya? Bahasa apa namanya itu? Tasawufnya lah istilahnya. Coba Dia kita runut, Pak. mengosongkan Kita diri. runut. Ketika dia Ya. memohon kepada Bapa,
minta keputusannya terserah Bapak, seolah-olah gitu ya. Biarkanlah cawan Ya. ini berlalu sesuai dengan yang Engkau kehendaki, bukan sesuai dengan yang aku Ya. kehendaki. Nah, Artinya, walaupun dia sebenarnya dalam prinsipnya kan dia ketakutan berharap tidak terjadi disalib kan. ya begitu, kira-kira Nah, begitu. faktanya Yesus dalam iman Pak Suara kan tetap disalib. Nah, Ya. makanya disitulah dia berucap, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya betul. Jadi saya balik Hmm. pertanyaannya. Tadi kan udah dapat gambarannya kan. Artinya bukan kehendakku lah, tapi kehendak Bapa. Artinya jika kehendakku yang berlaku atau kehendak ego Yesus itu yang berlaku, maka Yesus pasti melarikan diri, membela diri. Dia tidak akan di situ, dia kan tidak akan tersalib, pasti membela diri atau meminta Berarti bantuan atau minta pertolongan lah untuk melindungi dirinya. Tetapi bukan kehendak seperti itu. Jadi jika bukan kehendak ego seperti itu, maka kehendak Bapa itulah yang selalu ada pada diri Yesus dalam keadaan tersalib itu. Jadi bukan ditinggalkan sebenarnya. ada dua kehendak ya. Ya kehendak Bapa lah yang jadi akhirnya. Nah, jadi Hmm. kalau kehendak Bapa yang jadi akhirnya, maka kehendak Bapa itulah yang ada pada Yesus. Keakuan Yesus itu tidak ada lagi. Maka Yesus itu ya di situ dia tersalib. Ya melayani lah apa kemauan orang lain yang ego-ego itu pengen menyelipkan dia. Ya dia layani. Begitu. Bukan masalah dia layani, dia tidak bisa tidak berdaya untuk melawan kan. Iyalah tidak artinya kehendak Nah, melawan di itu situ kan bukan gitu, kehendak Pak. Bapa. Ya. Iya, ternyata keputusan ini secara kronologi di Bapak ya. Ternyata bahwa Yesus serahkan kehendaknya kepada Bapa, walaupun dia sebenarnya tidak mau disalibkan karena dia lari ke Taman Getsemani, tapi apalah daya tetap tertangkap. Ketika artinya dia tidak bisa melawan kehendak Bapa. Karena kehendak Ya, Bapa ya, lah yang betul. punya otoritas tinggi. Dia kehendaknya tidak bisa melebihi kehendak Bapa. Makanya ketika dia disalib, maka dia teriak kan, artinya dia dengan suara nyaring, kenapa engkau meninggalkan aku gitu. Karena dia kesakitan kan di situ. Iya, Nah, kalau yang saya jelaskan kan secara terbaliknya. Kenapa? Coba. Kalau dirunut tadi ya, sekarang kan udah jelas faktanya bahwa kehendak yang ada pada Yesus itu hanya kehendak Bapa. Berarti kalau hanya kehendak Bapa yang ada pada dia, berarti akunya sudah kosong. Tuh, Ya, John. iman Yesus sudah akunya makrifat kosong. ya. Iman Yesus sudah makrifat ya. Ya seperti itulah seperti itu. Iya, Generasi. makrifat mengenal Tuhan itu artinya menyerahkan segala keputusan kepada Tuhannya itu, Pak. Apapun yang terjadi Iya. bukanlah sesuatu yang buruk gitu. Karena tidaklah Masalahnya- Tuhan memutuskan keburukan kepada hambanya. Ya masalahnya kan ada dua belah pihak di situ kan. Yesus sebagai tersalib dan pihak lainnya yang rame-rame itu yang menyalibkan. Artinya pada diri ya para pihak yang menyalibkan ini egonya tinggi. Nah kalau ditanya di manakah siapakah yang ditinggalkan Elohim itu sebenarnya? Siapakah yang ditinggalkan Bapa itu di sini? Kalau dipilih Yesuskah atau para penyalib itu? Lah Siapakah Yesus yang lah, Pak. ditinggalkan? Oh, tapi Yesus, Yesus. kan sudah mengosongkan dirinya sehingga Bapa saja yang ada Iya. dalam dirinya. Loh, bukan, Pak. Tadi itu sudah dibahas. Roh Allahnya Kalau saya tanya keluar. sebaliknya, para penyalib, apakah Pak, kalau- tadi udah kalau dikatakan roh Allahnya keluar, tinggal roh insani. Makanya roh insani ini mengeluh kepada roh Allah. Kenapa engkau meninggalkan aku? Kan gitu tadi Iya, bahasannya. makanya ayo kita kaji lebih dalam ya. Nah, sekarang ada dua pihak. Sekarang saya tanya, para penyalib, apakah ini ada Bapa kepada mereka? Di dalam diri mereka? Para penyalib loh.
Para penyalib itu kan Tidak. menjalani hukum Jadi siapa eksekutor, Pak. Ya iyalah eksekutor, iya kan. Heeh. Jadi sebenarnya, jadi siapakah yang ditinggalkan Bapak? Yesus. Loh. Jadi kalau penyalib itu Bapak di sana, ada Bapak di situ, di dalam Loh. diri mereka. Menurut iman Bapak, kan itu sesuai dengan kehendak Bapak peristiwa terjadinya. Iya kan? Iya, salah fakta saja nih, fakta saja. Iya, faktanya tadi sudah sepakat. Penyaliban itu ternyata sesuai dengan kehendak Bapak, tidak sesuai dengan kehendak anak atau kehendak Yesus, kan gitu. Nah, para Iya, penyalib itu ini, perannya. para penyalib ini bukan yang ditinggalkan Bapak, Pak, sebenarnya. Karena apa? Karena dia bagian dari rencana Bapak. Jangan dipaksakan, Pak. Jadi seolah-olah Bapak itu Ayo kita. membenarkan sikap egois. Oh, Nanti nggak jadi dapat para penyalib itu itikadnya. salah. Ya, egois itu harus dibuang loh, harus disingkirkan. Yang menyalibkan Sehingga- Yesus itu berarti salah. Ya pasti salah dong. Oh, kehendak salah. Bapak seperti itu. Kehendak Kehendak Bapak Bapak itu tidak di Yesus. disalibkan. Kehendak Bapak Yesus Ya. disalibkan atau tidak, Pak? Kehendak Bapak agar semualah tersalib. Agar Loh, semuanya. kalau kehendak Bapak agar Yesus agar- tersalib, berarti pekerjaan anak orang serdadu Romawi itu benar, Pak. Nah itulah salah-salah. Iya, itu loh masalahnya. Ya, jadi seolah-olah Jangan menyalahkan yang mengeksekusi, Yang saya padahal salahkan- itu sesuai dengan rencana Bapak. Tidak sesuai dengan rencana Gini, Yesus. Ya saya ngerti. Jadi sepertinya Bapak, lo bersyukurlah kalian karena orang Romawi itu berjasa menyalibkan Yesus. Bukan seperti itu dong. Kita sekarang kan kita melihat dari hati manusianya dong. Loh, iya jangan, katanya tadi bahasnya marifat, Pak. Melihat dari hati Bapak itu. dong. Loh, Ya, mari kita lihat. Bapak Mari kita menghendaki lihat Yesus hati kita. tersalib. Iya semua. Lah, kalau Bapak menghendaki Yesus tersalib, tentara Romawi itu nggak salah, karena dia yang mengeksekusi. Artinya Salahnya- dia itu sebagai penyambung tangan kanan Bapak, bahasa Kan kasarnya. begini, sebelumnya kan ajakan Yesus kan sudah jelas. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya. Kan begitu. Ini sebelum tersalib loh. Ajakan Yesus hanya itu satu-satunya. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya atau menyelipkan dirinya lah. Tidak tahu bahasa marifatnya lah, mengosongkan diri. Oke, berarti tentara Seperti Romawi itu. bener kan? Udah. Belum, kan nggak mengosongkan diri dia. Menyangkal dirinya, orang udah sepakat tadi. Gimana sih Bapak Jangan ini? maksud menyangkal Yesus, bukan. Saya menyangkal saya begitu. Jangan saya menyangkal Yesus, bukan seperti itu pengertiannya. Oke, saya tanyakan sama Pak Suara. Payah sekali. Iya, yang melakukan penyaliban itu, eksekutor itu, dia melakukan kebaikan atau kejahatan, Pak? Pastilah kejahatan. Kejahatan. Berarti bapaknya Ya. Yesus menghendaki kejahatan terhadap Yesus. Bukan. Makanya hati kita masing-masing kita selidiki. Loh, Ya. Jangan kita manfaatkan orang yang egois untuk menilai kita tidak egois. Jangan seperti itu. Hendaknya semua janganlah egois seperti itu, Pak. Jangan dipisah-pisah. sekarang kan saya tanya sederhana, Pak. Iya, Ketika saya Yesus, iya kita ulang lagi. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia menyerahkan takdirnya kepada Bapa. Karena Iya. biarkanlah berlalu sesuai dengan yang engkau kehendaki. paham. Ya, Nah, sekarang sudah 2000 tahun berlalu, fakta keimanan kita Bapa menyatakan bahwa Yesus tersalib. Putus. iya putus-putus, Pak. Assalamualaikum semuanya. Diganggu Jibril kau Lip.
Waalaikumsalam. Marah Jibril sama Khalid. Kalau kalau Jibril nggak pernah Marah Jibril nih. Cek, Jadi halo. mudah sekali sebenarnya dipahami. Ya sudah. Halo. Oke. Oke. Enggak, ini mau jam 6 WP-nya down, putus, ini harus ganti ke ini. Oh iya. Mm-mm. Aduh, jadi lupa nih tadi saya ngomong. Iya, Nggak apa-apa. tadi itu kan ketika Yesus di Taman Getsemani menyerahkan takdirnya kepada Bapa, bukan sesuai dengan kehendak Yesus. Dan faktanya kehendak Bapa lah yang terjadi menurut catatan kitab Pak Suara. Kan gitu. Bahwa Yesus itu tersalib. Artinya Yesus tersalib, eksekutor itu adalah yang menjalankan kehendak Bapa. Tidak, udah jelas tidak, karena kehendak Bapa agar kehendak Bapa lah yang ada dalam diri manusia. Nah, orang yang egois, yang egonya tinggi, itu bukan kehendak Bapa. Kan dijelaskan? Jangan terbalik-balik, Pak. Loh, kalau tentara Romawi tidak menyalibkan Yesus, apakah kehendak Bapa itu terjadi? Artinya Bapak itu harus menunjukkan begini loh hal tertinggi jika manusia menyangkal dirinya atau mengosongkan dirinya, itu yang sedang ditunjukkan di situ. Harus ada role model, ya, artinya role modelnya harus ditunjukkan dengan jelas. Kalau tidak ditunjukkan seperti itu, siapa yang harus jadi role modelnya? Apakah cukup dengan hanya, hei kalian manusia, Kok malah kalian jadi role harus model mengosongkan sih, diri? Pak? Peristiwa Ya, itu sakral penting. dalam keimanan Bapak kok role model. Saya kan Aduh. berbeda pemahamannya, saya berbeda loh. Ya cara jangan pakai mengkajinya. diksi itulah, nggak tepat kayaknya. Ini apa ini apa ya, mendalam ini cara apanya? Bisa Iya, kebalik-balik makrifat nanti. ini. Ya, Ketika Yesus berkata, makanya dia itu menyerahkan keputusan kepada Bapa, dia itu level imannya tuh sudah tinggi, Pak. ya, Iya, karena keputusan Bapa lah yang terbaik. ya. Bagaimana keputusan Bapa itu terbaik itu terjadi, tentu sesuai dengan hukum yang ada di dunia ini. Artinya ada proses tahapan. Makanya proses penyaliban, termasuk yang menyalib juga yang menghasut, itu bagian dari kehendak Bapa. Oh, kehendak Bapa jelas tadi agar manusia mengosongkan dirinya. Nah, Iya. ya para penyalib jelas bukan mengosongkan dirinya, berarti itu bukan kehendak Bapa. Kan begitu kalimatnya, kan sederhana. Angel. Nah, begitu. Sederhana kan? Kehendak Bapa itu Sederhana. agar manusia mengosongkan diri. Iya. Terus para penyalib tidak mengosongkan diri. Ya bukan kehendak Bapa dong. Para penyalib tidak Itu bukan mengosongkan kehendak diri. Bapa itu. Iya, berarti bukan kehendak Bapa di sana. Yang Di mengosongkan diri mereka siapa? itu. Sebentar. Yang mengosongkan dirinya siapa Yesus. tadi? Yesus. Yesus mengosongkan dirinya. Yesus. Dia menyerahkan imannya Ya. kepada Bapa. Keputusannya. Putus-putus, Pak. Agak. Yesus menyerahkan keputusannya kepada Bapa. Ya, Oke, kan berarti artinya setelah keputusannya diserahkan kepada Bapa, maka di situ Bapa bekerja. Dengan cara apa? Menggunakan tangan serdadu Romawi untuk menyalibkan Yesus. Karena itu fakta Dengan cara- terjadi. Dengan cara jadi disalib. artinya Bapak mau, maksudnya, artinya Bapak mau mengatakan bahwa Bapak itu bekerja melalui orang egois, begitu? Loh, Iya udah kan? biasa kayak gitu, Pak. Di kita Bapak tuh udah biasa. Bapak menaruh roh dusta ke mulut para nabi, itu juga ada ayatnya. Jadi bukan hal yang salah iya. itu. Ya makanya mari Kan kita kemarin lihat udah secara dibahas juga. terbalik. Makanya Kan itu kita kehendak kaji Bapak secara mutlak terbalik. yang tidak bisa diganggu gugat.
Ya, yang pastinya bahwa kehendak Bapa itu agar manusia mengosongkan diri. Udah, Di- itu udah pasti. Pak, kalau pasti nih ya, kenapa? kalau serdadu Romawi itu mengosongkan diri, Pak, dia tidak fokus keimanan, mana tega nyalib Yesus, Pak. Nah, seharusnya seperti itu. Jangan ada Lah penyaliban berarti nggak lagi di jadi antara penyaliban kita. kalau gitu. Ya kan bagus. Bagus lah kalau nggak ada Berarti penyaliban. kehendak Bapak tidak jalan. Gimana sih? Ya bagus lah nggak ada penyaliban. Artinya manusia tidak lagi saling hantam. Ya Terus udah, nyaliban berarti nggak ada Kristen. berarti Pak Suara sepakat bahwa Artinya Yesus itu manusia tidak sudah disalib. Oke, Pak Suara sepakat Yesus tidak Artinya manusia disalib. masing-masing sudah menyalibkan dirinya sesuai dengan ajakan Yesus. Ya Hajar udah. John, hajar John, Sekarang mari kita buat seperti itu untuk kita semua. Ayo, hajar John. begitu apaan sipilnya Pak. Jangan jadi balik-balik. Nanti nggak dapat hikmatnya. Ya udah, kalau Yang tentara balik-balik Romawi itu. itu sifatnya welas asih, Pak. Mungkin penyaliban tuh pakai bunga mawar, Pak. Dia ngasih bunga ke Yesus, Ah. ngelus-ngelus, bukan pakai tombak, Iya kan? Iya. Ya bagus kan? Kan bagus. bukan Buset. dipaku, kan gitu. Iya. Lanjut Bang Handi. Sebenarnya, tapi itu Iya. Iya, Bener. dia sepakat kok mestinya Yesus tuh nggak disalib dia. Bagus, bagus. Lari John Lari John. Dapat musuh intern lari dia. John lari, weh, mengecut Enggak. ini John. Dapat musuh intern kabur dia, nggak bener lu John. Dia lari dia. John, kamu ini kenapa John? Tadi terus. Lanjut aja, lanjut. Tak naikkan lagi dia. Pak Suara, Silakan Kang itu. kalau Pak Suara nggak mengakui Yesus, ya mestinya tidak disalib, berarti Pak Suara itu bukan Kristen kok gitu Pak. bukan seperti itu Pak apanya. Mengosongkan diri. Ini mau apa ini jalur-jalur apa istilahnya marifat lah bahasa marifat. Buset, Itu istilahnya ini. ada juga marifat di. Ini jangan dinaikin ini Pak, yang kayak gini nih. Pak Amir, itu aja tuh namanya aja udah apa ya? Lebih lah. Penghujat ya. Penghujat. Nabi. Iya janganlah ya, janganlah saling menghujat lah. Gak bagus. Nabi namanya aja apa ya? Provokatif banget. Kenapa nggak pakai nama orang tua aja sih? Itu loh. Jadi mestinya gitu Bang Handi. Dia mengosongkan diri, welas asih sama Yesus penyalibannya itu. Dan harapannya nggak disalib Yesusnya, nggak ada Kristen berarti dong. Ya itu dia. Ya sudah Kristen lah semua kalau kan itu awalnya kan begitu. Ya ada lah. Ajakan Ceritanya ada Yesus. disalib itu ya timbul agama Kristen gitu loh. Oh, Gitu. gini Ajakan berarti. Yesus kan jelas, Berarti sebenarnya semua yang benar itu Al-Qur'an, mengosongkan Pak diri. Suara. Udah. Yang benar itu Al-Qur'an. Iya. Karena memang kehendak Bapa itu adalah menyelamatkan Yesus. Karena tentara Romawi tidak mengosongkan diri. Si anak ini mengikuti Oh, kalau kehendak Bapa. Ternyata kehendak Bapa itu adalah Yesus diselamatkan. Tuh. Logis nggak? Ya, kalau Selamatkan memang. kalau bahasan Muslim tasawuf tidak seperti itu Pak. Beda lagi. Beda. Pak Oh, Nur jangan Gajah salah, pernah jangan masuk salah. Gimana, No, no. gimana? Jangan salah. Gimana? Tasawuf Ketika gimana tasawufnya? Ketika seseorang sudah menyerahkan imannya kepada Tuhan, Pak, akan terjadi peristiwa keajaiban, Pak. Bukan masalah justru dihinakan, Pak. Contoh, ketika Nabi Ibrahim Iya, alaihissalam saya paham itu, iya. akan dibakar, dia serahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Plek. Itu dia saking makrifatnya, imannya, hakikatul hakikat, api jadi dingin, Pak. Dia sudah mengosongkan diri itu. Yang ada tuh Tuhan. Ya, bagus lah, Makanya bagus. kata Tuhan, api dingin kamu, itu untuk hambaku. Selesai api dingin, Nabi Ibrahim itu semangat malah kedinginan. Jadi terus kita mau tiru si Ibrahim atau siapa ini sekarang? Bukan tiru Nabi Ibrahimnya, tiru konsep Tuhannya, bahwa Jadi- Tuhan itu menyelamatkan hambanya ketika orang itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Iya kan manusia itu kan harus berproses di dirinya.
Kalau Nah, tidak kalau berproses kembali lagi kepada ya tentara bagaimana Romawi dia tadi. mengerti menjalankan kehendak? Lanjut, Bang. Yang Ya, jelas tidak kalau mungkin lah simsalabim langsung manusia itu langsung selamat. Mungkin tidak seperti itu kehidupan manusia. Ada proses itu. Ya, belajar bagaimana agar benar-benar mengosongkan diri. Kan tidak bisa simsalabim. yang jelas Pak, kalau Yesus nggak mati di salib, artinya apa? Tidak ada Kristen gitu. Karena Kristen itu bersumber dari Tapi salib. ya, tapi harus diikuti dong. Harus diikuti dengan catatan, harus diikuti ajakan Yesus itu agar semua manusia menyangkal dirinya atau menyalibkan dirinya. Itu harus diikuti, jangan dipisah, Pak. Gini aja dulu deh Pak Suara. Ini Pak Suara Ya. dari tadi gue perhatiin, Bapak percaya Yesus mati di salib atau tidak? Ya itu tadi, ini kalimatnya, kalau mati itu adalah mati ego, ya kan? Egonya dimatikan. Enggak, bukan saya nanya ego Bapak yang mati atau hidup. Ego Saya itu tanya, dimatikan. saya tanya, Sehingga yang ada Pak adalah Suara. kasih saja. saya nggak nanya ego. Itulah yang mati. Pak Suara, saya nggak nanya egonya Pak Suara, egonya siapa. Saya nanya tapi pertanyaan singkat. Ya, Pak Suara ini percaya nggak sih Yesus itu mati di salib atau tidak? ya begitulah saya menjelaskannya. Ya jangan pula disuruh saya Percaya menjelaskan atau tidak? sesuai dengan yang Anda mau, jangan. Bukan seperti Ya kan itu. kita Percaya Berbeda. atau tidak pertanyaannya? Fokus dong. Ya Kita percaya, tapi tanya dulu Nah. apa itu maknanya. Kan begitu. Saya jelaskan maknanya. Jangan seperti itu, nggak boleh. Kita kan nggak nanya makna Pak. Nanti maknanya nanti setelah Anda menjawab. Pertanyaannya Ah, iya. percaya atau tidak, Bos? Iya percaya, itu udah pasti. Jadi percaya Yesus tidak mati. Tapi kan tadi udah mati, sekarang tidak mati. Gimana sih kok dibalik-balik, Pak? Enggak. Anda percaya Yesus mati di salib atau tidak mati? Begini ya, Astagfirullah. itulah. Ini kan bahasa spiritual kan. Spiritual kan. Di Bible itu Adam ya disebut hidup tapi mati. Saya nggak ngomongin Adam, Di yang ngomongin Perjanjian Yesus Baru, di salib. Yesus. Enggak. Bro, Ya, gimana? kita nggak ngomongin Adam, kita ngomongin Yesus Jadi- di salib atau tidak. Kita diskusi kan, Anda kan perlu penjelasan. Saya punya penjelasan yang unik. Begitu. Tapi saya kan nggak nanyain Nabi Adam. Ya gimana saya menjelaskan? Apakah harus saya menjawab ya atau tidak saja begitu? Iya tadi dan nanti Pilih dulu ya atau jawab. tidak begitu? Kalau udah Anda percaya mati di Jawab salib, ya, saya jawab ya. Jawab tidak, saya jawab tidak. Ih, apa itu? Kan gak ada ya, kecuali tolong begini Pak ya, tolong jelaskan kenapa Anda tidak percaya Yesus mati di salib. Baru Anda bicara panjang. Kalau pertanyaannya begini, apakah Anda percaya Yesus mati di salib atau tidak? Jawab dulu tidak. Nah, karena alasannya apa? Baru Anda ngomong panjang. 6 hari 6 malam kami tunggu gitu. Jadi sekarang apa nih pertanyaannya? Ya, diulang. 6 hari 6 malam. Apakah Anda percaya Yesus disalib atau tidak? Kalau percaya alasannya apa? Kalau tidak percaya alasannya apa? Silakan 6 hari 6 malam. Disalib, Yesus itu disalib dalam artian Yesus mengosongkan dirinya, begitu. Singkat-singkat saja. Oke. Ya. Jadi Yesus percaya, Anda percaya Yesus disalib. Oke. Ya betul. percaya juga Yesus mati disalib. Dalam artian, ya dia menyalibkan egonya. Ntar dulu. Jadi Anda percaya juga Yesus mati disalib ya? Disalib itu belum tentu mati Pak. Makanya ada dua. Percaya Yesus disalib dan mati disalib gitu ya. Oke. Ya betul. Betul. Sekarang alasannya apa? Kenapa Anda percaya Yesus mati di tiang salib? Alasannya apa? 6 hari 6 malam. Gimana sih kok gak nyambung? Kalau Anda percaya Yesus mati di salib, alasannya apa? Ya itu tadi kan sudah saya jelaskan. Ego itu yang mati, ego itu disalib. Alasannya agar
manusia tahu seperti itulah raw modelnya agar bisa ditiru orang ya, agar semua manusia menyelipkan egonya, itu tujuannya. Oke, Kalau semua baik. manusia menyelipkan ego seperti Yesus kan damai sejahtera. Kan itu saja goal agama ini, Oke, agar baik. manusia hidup damai sejahtera. Kan begitu. Baik. Menurut Anda, yang disalib adalah Ini Bapak ini egonya. gitu-gitu Dengar dulu ada dong, nanya. saya ikuti. Menurut Anda? Ya kan Anda tadi ngomong egonya yang Dialog lah Pak. Jangan kayak gitu-gitu ah. Biar Iya, dengerin dulu apa? lah, Biar Pak. saya pun tahu nanti iman Bapak seperti apa. Begitu. Ntar Jangan dulu, Pak. satu arah Iya. monolog. Iya. Ini seperti Jadi ujian apa ini? Pilihan ya biar AB jelas, apa? Pak. Jadi menurut Pak Suara, yang disalib itu egonya, gitu loh. Bagaimana mungkin Iyalah. egonya yang apakah waktu Yesus disalib punya fisik, Pak? Kok egonya doang yang disalib? Ya punya, ya punya Punya, dong. Tapi oke. tidak membela fisiknya, karena ego itu adalah membela fisik. Begitu. Waktu Yesus disalib, Yesus punya ego nggak, Pak? Tidak dong, karena Tidak. ya kalau punya ego dia akan melawan. Artinya, Ya, tidak akan datang ke situ. Artinya Nah, pergi Yesus- aja dia ke tempat lain, udah selesai. artinya Yesus disalib dia pasrah gitu ya, Pak ya? Ya, pasrahan Oke. total. Pasrah total. Gitu. Nggak ada perlawanan. Iya, gak ada perlawanan. Oke. Menurut apa yang bisa dicontoh di situ, Pak? Menurut Anda? Ya, agar semua manusia jangan saling melawan, begitu. Oke. Ya, Jadi begitu. kalau ada orang mau mencelakakan kita, gitu ya, Ya. ego kita untuk melawan, kita pasrah saja. Silahkan lakukan apa maumu, betul ya Pak ya? Sesuai apa yang terjadi di salib Yesus, gitu ya. Kita nggak boleh melawan ya Pak. Iya, semua dong, jangan kita aja. Misalnya ada tuh yang bandit itu, ya banditnya dong, banditnya juga harus seperti itu. Kalau Jangan ada satu pihak. orang, dengerin dulu Bapak. Kan ini Yesus ini pasrah nih, mau dibunuh nih, tidak melawan. Ya, harus dicontoh nih. Ya Pak Ya, ya. Nah, jadi kalau Ya. ada orang masuk ke rumah kita mau merampok, mau mencelakai kita, ya kita nggak usah melawan. Tinggal kasih tahu, silahkan ambil semua Pak. Saya pasrah, ego saya nggak mau melawan. ya itu Gitu ya yang Pak ya. datang itu loh, itu yang datang itu harus belajar juga. Yang datang merampok itu, jangan satu tolong. pihak dong, semua. Tolong deh Pak, ada kecil jangan masuk kamera Pak. Star Mega. Iya. Semua, Anak kecil jangan jangan satu dipakai dulu, pihak, nanti timpang dia pengertiannya. Buktinya sekarang Pak banyak penjahat, bagaimana itu Pak? Jadi Yesus nggak berhasil Ya dong. itu. Ya makanya mari kita belajar semuanya. Ya, jangan pula kita biarkan. Bagaimana Ya, caranya? minimal Kan kasih Yesus, pesan lah. Ini. terus Yesus sudah memberi contoh Pak. Kenapa nggak diikuti Pak? Ya itulah kita yang tugas kita yang mengerti. Makanya kalau ada informasi seperti ini jangan dihalang-halangi dong. Kalau Ya begitu beritakan kepada semua manusia. Kalau begitu Yesus gagal Termasuk dong, Anda. Pak. Anda boleh juga menceritakan ini ke Kalau- rekan-rekan di sekitar Anda. Iya, kalau begitu Yesus gagal dong Pak memberi contoh ego yang baik Pak. Gagal dia Pak. Kenapa harus gagal? Ya buktinya Ya, sekarang buktinya masih ada. banyak orang masuk penjara Pak. Ah, iya betul. Iya pada Gagal. akhirnya kan berproses juga. Ya berarti gagal dia Pak. Manusia itu kan tidak linear apanya spiritualnya. Sekarang Kalau jahat, untuk- besok berubah. kalau Ya, untuk- seperti itu semua. Kalau untuk menenangkan diri dalam hal kita nggak boleh berbuat jahat Pak, Yesus nggak perlu mati disalib Pak. Jadi siapa yang harus dicontoh? Contoh para nabi banyak Pak, nabi kelakuannya baik. Siapa? Nabi Adam kelakuannya baik. Yesus Di Bible enggak? Hah? Di Bible tidak. Di Bible Nabi Adam dan Hawa itu diinformasikan dengan cerita disinformasi, misinformasi, tidak ada itu? konfirmasi, menyalahkan orang. Begitu gambaran di Bible. Di Musa mana juga. Sebentar, Musa- Nabi Adam dulu. Musa Jangan pindah sebenarnya dulu, tidak mengenal jangan pindah Elohim. dulu ke Musa. Nah, Kita urut dari kan- atas dulu Pak, kan satu-satu. Bapak kan teringat Nabi. Kita urut dulu satu-satu, gitu ya. Ya. Nabi Adam itu diutus ke muka bumi untuk mengajari manusia agar tidak berbuat jahat. Menurut Anda Nabi Adam Tidak gagal? seperti- Dengerin dulu. Tidak seperti itu, di Bible tidak seperti itu. Terus tugasnya Nabi Adam ke muka bumi apa, Pak? Tidak ada tugas dibuat di Bible. Saya Oh, tidak jadi pernah- Adam tidak bebas pernah melihat. tugas. Jadi menurut Anda di Bible Nabi Adam di Bible Anda bebas tugas, nggak ada tugasnya gitu.
ada perintah tapi tidak dilakukan, tidak jadi Nabi, disampaikan dengan benar, tidak dikonfirmasi dengan benar, tidak dipertanggungjawabkan dengan benar. jadi Nabi Itu yang Adam dilakukan itu, Adam. jadi Nabi Adam membangkang gitu ya, nggak mengikuti perintah Ya, Tuhannya. membangkang. Membangkang, mantap. Nauzubillah min zalik. Nabi membangkang kepada Tuhannya. Oke. Ya, itu kebenaran Bibel loh. Iya, Makanya supaya tahu bagaimana caranya. Oh, iya. Bagaimana iya. cara nantinya untuk mengkonfirmasi ke manusia paling Oke. awal diciptakan sesuai fitrah Elohim begitu. Iya, satu-satu. Sementara mau maghrib. Jadi Nabi Adam gagal gitu ya. Terus kemudian habis Nabi Adam berkesinambungan dulu ke Nabi Nuh langsung aja. Musa. Nabi Bukan. Nuh dulu, Pak. Oke, Nabi Nuh gagal apa enggak? Ya. Putus-putus Pak, nggak dengar saya. Nabi Nuh gagal atau tidak? Diulangi Pak, saya putus-putus nggak dengar. Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh gagal atau tidak, Pak? Nah. Nabi Nuh digambarkan bagaimana ya? Gagal atau tidak itu aja. Tidak ada pesan ya, apalah pesan apa ya? Coba ingat Nabi Artinya- Nuh kisah air bah di Bible Anda. Gagal atau tidak, Pak? Artinya tidak ada berita bahwa dia mengenal Elohim sepenuhnya. Oke, Di Bibel itu artinya hanya satu yang mengenal Elohim sebentar dengan satu-satu sepenuhnya, dulu, hanya jangan Yesus. kemana-mana. Nabi Nuh dulu, jangan ke Yesus dulu. Itu Nabi ada Nuh, kuncinya. berarti Nabi Nuh gagal juga ya. Yang mengenal Elohim, yang mengenal Bapa hanya satu, Yesus. Jangan ke Yesus dulu, kita urut. Tidak satu-satu. perlu lagi menyebutkan nabi-nabi lainnya. Jadi Nabi Nuh Artinya juga nabi-nabi lainnya tidak sepenuhnya mengenal. Jadi Nabi Nuh juga gagal ya, Pak ya. Udah itu aja. Jadi Nabi Nuh juga gagal. Membangkang juga sama Tuhannya gitu, Nabi Nuh. Bukan Menurut gagal. Anda? Ini artian umum aja ya. Siapakah nabi-nabi Ya jangan ke yang umum dulu benar-benar kita. mengenal Aduh, Bapak ini Elohim, Bapa kita dalam Bibel? kita bahas Tidak satu-satu, Pak Suara. Kita bahas satu-satu. Ya biar singkat aja, singkat. Enggak, biar jelas gitu loh. Jadi menurut Anda di Bible itu Ya Nabi itu Adam. jelasnya begini. Astagfirullah, dengerin Hanya dulu, Pak. Yesus yang mengenal Bapa satu-satunya. Hanya Yesus satu-satunya. Yang lain Oke, tidak. jadi para nabi tidak ada yang mengenal yang mengutus dia ya, hanya Yesus yang tahu ya. Semua nabi gagal kecuali Yesus. Putus-putus Pak. Jadi menurut Anda semua para nabi gagal kecuali Yesus yang berhasil gitu ya. Betul? Hanya Yesus yang benar-benar mengenal Bapa. Oke. Menurut Anda, Yesus itu mengenal Bapak seperti apa? Bapak itu siapa? Menurut Ya itu Yesus. tadi, mengosongkan dirinya sehingga hanya Bapa yang ada di dirinya. Oke. Begitu. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Yesus siapa Tapi ini Bapak? singkat juga lah, tanya aja. Ini orang nggak dengar ngomong kita. Iya, tapi Anda tanya aja, ngerti atau enggak? Bapak itu menurut Untuk Yesus apa siapa? saya menjawab jika Anda mengerti? Yang lain ngerti enggak yang saya ucapkan ini? Ya udah makanya dengerin Pak Itu artinya kita berdialog ini kan harus ada maknanya diambil. Dia orang ini denger bertanya-tanya nggak sih gitu kalau saya aja untuk apa? Ini orang dengar nggak sih kalau kita ngomong? Dengar tapi Saya ngomong, ya, Pak, Anda lebih ganti. maju sedikit lah. Pak Suara gantian kalau ngomong. Kalau saya ngomong situ diam dengerin. Kalau Bapak ngomong saya diam saya dengerin supaya nyambung. Ini nggak nyambung loh dari tadi. Gitu loh. Cara Anda itu ngomong nggak nyambung, nggak enak. Lebih enak dengan Supi. Diulang ya Pak ya. Diulang ya Pak ya. Ya. Apa beda dan persamaannya Bapak dengan Yesus? Pak Suara tahu nggak persamaan dan perbedaan Bapak dengan Yesus? Bapaknya Yesus dengan Yesus bedanya apa? Kira-kira bagaimana? Bapak ingat nggak pernah menanyakan ini ke saya sebelumnya? Nah itu kan itu tandanya Bapak tidak memahami apa yang Anda tanya. Ini beberapa kali Anda tanya ke saya sebelumnya di room lain. Ini buktinya Anda hanya bertanya tidak menyimak. Itu kan. Bisa dijelaskan nggak sih Pak? Jangan usah diulang-ulang lah, gitu ya. Santai aja. Apa Nah, saya tanya bedanya? dulu. Apa bedanya Bapak di Jangan surga? ngotot-ngotot dong Pak. Saya tidak akan mengapa agama Anda. Saya tidak pernah menghujat. Ngomongin Ya. apa sih? Artinya Siapa yang menghujat? apa yang pernah Anda tanyakan ke saya, yang tolong diingat lah.
Itu sudah saya jawab Ya sebelumnya. nggak apa-apa lah, kan bisa Tapi diulang Anda kembali, tanya Pak. Kan nggak- lagi. Itu Anda hanya modal bertanya tanpa memahami. kalau begitu Anda diam, Begitu saya maksud jelasin. saya. Kalau begitu Anda diam, saya jelasin ya. Oke, sesuai dengan Bible. Anda diam. Ya, Bapak yang ada di surga itu, menurut istilah Kristen panggilannya Bapak. Gak dengar saya putus-putus. Ya, susah juga lu. Saya yang mau jelasin, lu ngomong melulu. Dengerin, saya yang jelasin ke Sama lu. dong, Anda pun nanya dulu, tidak pernah menjelaskan. Saya nggak usah nanya deh, saya yang Seharusnya- jelasin Bible lu. Saya ditanya, ya saya jawab, Anda jelaskan lagi seperti versi Anda seperti itu biar ngimbang. Jangan nanya aja. Nanya aja, oke. Apa perbedaan persamaan bapaknya Yesus dengan Yesus sendiri? Gimana itu? Perbedaannya adalah Bapa itu adalah ya pencipta. Yesus itu adalah kehendaknya, begitu. Oke, jadi berbeda ya? Ya berbeda dong. Berbeda. Baik. Kalau berbeda, yang mana yang Anda sembah? Ingat nanti ya ke depan ya, malam Hei. kita jumpa. Jangan tanya Kalau lagi. kalau berbeda, yang mana yang Anda sembah sebagai Tuhan? Di sini tidak ada, di Kristen itu penyembahan itu bukan penyembahan ritual lagi ya, bukan penyembahan agama, tetapi menjalankan hidup di kehidupan real nyata ya di antara manusia, bukan penyembahan ya misalnya ada ilah diposisikan pada suatu arah menyembah ke sana, tidak seperti itu, tidak seperti itu lagi. Oke, Itu zaman perjanjian lama, bro. Oke. Lain ditanya, lain dijawab. Begini aja, biar kena semua nih. Ih. Gantian Pak, Kang, Anda ngomong banyak saya diam loh. Yang menciptakan alam semesta itu siapa? Bapak kah, Yesus kah, atau Roh Kudus kah? Siapa yang Ya, menciptakan Bapak alam itu mencipta segala yang baik Oke. supaya baik adanya. Bapak, begitu. baik, Bapak. Jadi setelah diciptakan, Jadi yang menciptakan alam semesta diciptakan khususnya Wih. manusia, agar baik adanya manusia itu, maka kehendak Bapak itu Saya nggak nanya ditunjukkan tujuannya. melalui Yesus. Ini jadi menurut Ya, Pak saya jawab Suara, aja. jadi menurut Pak Suara yang menciptakan alam semesta itu Bapak. Apakah Yesus ikut menciptakan alam semesta, Pak Suara? Yesus itu kehendak ya. Saya nggak nanya agar Yesus itu kehendak atau manusia- apa. Dengerin makanya, apakah Yesus terlibat dalam penciptaan alam Anda semesta? jangan menggiring saya. Itu pertanyaan tidak betul. Lu kok pertanyaan salah? Ya salah dong. Ya kan Pertanyaan mudah loh. sudah saya kasih tahu bahwa kehendak. Apakah Yesus Ya kehendak supaya baik ya dalam hal ini adalah manusia. Ya disitulah Yesus ditunjukkan. dengerin ya, apakah Yesus ikut menciptakan alam semesta atau tidak? Supaya baik adanya ya, supaya baik adanya segala yang terbaik ya, segala yang terbaik diciptakan ya, itulah Bapak itu. Udah. Oke, menurut Nah, Anda seperti apa kehendaknya? Sudah saya katakan tadi, kehendak itu bisa ditunjukkan melalui Yesus. Sekarang entah tanya lagi apa Yesus ikut. Nah, kehendaknya di situ. Gimana sih? ya tinggal ngomong ikut. Kehendaknya kan di situ. Ya Masa udah, kehendak jadi di luar? ya, menurut Anda fisik Yesus itu diciptakan atau tidak? Fisiknya Yesus, jasmaninya itu loh yang pernah dipakai netek di bumi. Yang pernah dipakai nangis, yang Tidak pernah dipakai. diciptakan. Dengerin dulu, dengerin. Tidak pernah. Dengerin dulu. Yesus ini kan Tidak punya. diciptakan. Jadi fisiknya Yesus ini yang pernah dipakai BAB, pernah pakai tidur, pernah dipakai nenen, itu nggak diciptakan. Aduh, rendah sekali. Kapan Jadi kita nggak belajar diciptakan? tasawuf ini, bro? Jadi fisiknya nggak diciptakan, Tidak bro. diciptakan. Oke. Tidak. Jadi fisiknya Yesus tidak diciptakan. Jawab baik-baik. Tidak. Oke. Tidak. Jadi fisiknya Yesus pencipta. Kok ketawa?
Ya ketawa dong ya. Jadi Pencipta menurut itu kan Bapak. ya Kak, Kehendaknya ya itulah Yesus itu udah. jadi Apa kehendak fisik diciptakan? Seharusnya seperti itu pertanyaan Anda. jadi fisiknya Yesus tidak diciptakan ya. Apakah fisik kehendak? Saya nanya, saya nggak nanya Kapan kita kehendak. belajar tasawuf, bro? Bro, Eh, kapan kita belajar tasawuf? tasawuf apaan lo? Waduh, Lu pelajaran tingkat SD aja lu nggak ngerti lu tasawuf lu. Ini pertanyaan SD lo saya kasih masa kamu. sih? Nggak, iya pertanyaan SD ini. Yesus Pertanyaan ini SD dengerin. dijawab Dengerin. dengan SD. Iya, dijawab guru dong yang jawab supaya anak SD ini nggak blow on. Anu loh, Dijawab dengan jawaban SD begitu. guru yang jawab pertanyaan SD. Pertanyaan SD begini ya, Yesus itu punya ujung kepala sampai ujung kaki. Pernah dipakai nenek waktu kecil, dipakai beraktivitas, Hmm. dipakai minum kalau dia Ya. haus, dipakai makan kalau dia lapar, Hmm. dipakai tidur kalau dia ngantuk, dipakai BAB kalau lagi ingin ke belakang. Pertanyaannya, Ya. fisik itu yang pernah yang saya sebutkan tadi itu diciptakan atau tidak? Tidak. Yakin? Yakin nggak ada Yakin. nggak ada cerita penciptaan Yesus, nggak ada. Waktu di dalam kandungan itu, bro, Yesus itu kan mengalami pertumbuhan mulai 0 hari sampai 9 bulan. Itu tidak diciptakan. Iya. Tidak diciptakan. Oke, baik, tidak diciptakan. Terus kemudian itu siapa yang memberi nutrisi gizi kepada yang tidak diciptakan ini? Tidak ada dijelaskan karena Yesus itu ditiupkan roh. Oke. Jadi di dalam rahim Bunda Tidak Maria ada itu hubungannya dengan manusia, bro. di dalam Secara rahim Bunda biologi, dengerin. Yesus itu tidak seperti kita. Jadi jangan bertanya biologi. Di dalam Karena agama rahim bukan Bunda, pelajaran biologi, bro. di dalam rahim Bunda Maria itu Jangan takut lah, bro, untuk naik lagi level atau tasawuf. Jangan begitu, bro. Kapan lagi Anda ini beranjak kok masalah level syariat aja Anda bahas-bahas ini, bro. di dalam rahim Bunda Maria itu Yesus mencari makanan sendiri atau disupport dari ibunya? Yesus itu ditiupkan roh. Saya nggak nanya Roh itu rohnya. memberi hidup. Saya Itu nggak nanya jawabannya. Jawabannya itu tangkap. Di dalam rahim Bunda Maria, Yesus dikandung 9 bulan. Dia punya fisik. Gitu ya. Apakah Yesus di dalam Biologi ya, ini, pelajaran biologi. apakah Yesus di dalam kandungan ini Pelajaran mencari biologi. makanan sendiri atau dia diberi nutrisi gizi dari ibunya? Cari makanan sendiri Sudah atau dikasih? ditiupkan roh hidup tanpa makanan dari manusia. Oke, jadi dia Itu mandiri kalau di dalam ya. Kalau ceritanya ditiup roh, kan? Oke, Ditiup roh, jadi di berarti dalam dia kandungan hidup. Yesus mandiri. Jadi di dalam Betul. mandiri dia di dalam kandungan. Bagaimana Nah. dengan plasentanya, Boro? Dari mana? Itu plasenta berhubungan nggak dengan Bunda Maria? Ya plasenta ya. Berarti dia butuh tergantung daripada aspek biologis. Yesus bukan aspek dari biologis. Apakah Yesus dalam kandungan punya aspek harus biologis? linear loh. Yesus, Ya. Yesus mengandung biologis nggak? Yesus tidak dibicarakan biologis. Apakah Yesus tidak pernah apakah berbicara Yesus tentang bayi? biologis. Apakah Bahkan Yesus ibunya ketika dia siapa ibuku katanya. Yesus waktu di dalam kandungan itu punya plasenta apa enggak? Singkat aja bro, jangan bahasa bahasa Ya tasawuf karena lah, ini bro. kamu nggak suka, karena kamu nggak bisa Biar kita jawab. naik dong. Aku naikkan lagi nanti kamu nggak punya Jawab, ilmu. Itu bukan pertanyaan. Ayo belajar, ayo marifat yuk. Apa itu arti apa dalam aku? Yuk kita apa masuk. arti marifat? Oke, kau tinggiin. Apa arti Biologi marifat? ya dari dulu itu aja kok. Apa arti marifat? Istilah Ayo, istilah. marifat. Iya, marifat itu Bapak apa? dalam aku dalam Bapak. Yuk. Dengerin dulu. Marifat itu apa? Istilahnya dari mana itu marifat? Apa arti marifat? Ya saya pinjam aja itu bahasa kalian aja. Saya nggak ngerti tuh bahasa marifat. Pokoknya orang yang Muslim tasawuf yang saya Bagaimana jumpa kamu di sini, mau saya membahas sangat marifat mengerti. kamu nggak ngerti artinya? Ya kajian. Lah kamu mau marifat tapi artinya nggak tahu. Jangan letterlet. Gimana ceritanya? Oh, Nih, saya kasih tahu, saya mau sholat gantian Ustaz Alif. Marifat Iya. itu secara bahasa
berasal dari bahasa Arab, yaitu arafa, ya'rifu, irfan, ma'rifah, yang berarti Iya ngerti pengetahuan. lah masalah Atau terus lah. dengerin budak, dengerin. Kamu Begini. tadi nggak tahu, saya jelasin. Di Dengerin, saya Google ulang. banyak itu. Dengerin dulu, saya ulang, biar belum selesai. Dengerin, pasang kupingmu, saya ajarin kau arti makrifat dulu, tujuannya Saya apa. mau dengar marifat dari agamamu. Saya Kamu mau nggak dengar ngerti dari agamamu. marifat. Gimana kamu jawab? You gak berbahasa Menjelaskan marifat. Ayo pengertian bahasakan secara marifat etimologi aja berdasarkan kamu nggak ngerti agamamu. gitu loh. Ya itu ya, Google marifatnya aja sih. bahasa Arab. Ya Bahasa itu kata. Arab. Aduh. Berisik. Dengerin Ayo dulu tunjukkan dong orang marifat ngomong. agamamu ke saya, yuk. Dengerin dulu ngomong. Iya, Orang saya ngomong dulu. gantian. Saya tidak bertanya, tapi saya minta Anda tunjukkan marifat agama Anda kepada saya. Sebentar ya. Jadi makrifat itu yang berarti pengetahuan atau pengenalan. Makrifat secara bahasa juga berarti mengetahui sesuatu apa adanya atau ilmu yang tidak lagi menerima keraguan. Jadi tidak ada lagi keraguan kalau bermakrifat itu. Artinya apa? Ya, tunjukkan, Semua tidak ada dengerin keraguan dulu. agamamu ke saya. Kamu bertanya ini. Jadi secara sebagai umat Islam, semua umat Islam itu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi keraguan di dalam diri umat Islam setelah dia Katanya marifat itu ilmu yang tidak bukan untuk Ini umum. orang belum saya Kok selesai semua, ngomong Pak? dipotong. Gimana sih ini orang ini? Ya, Bisa diskusi perkataan dia. Anda salah gimana sih? Ya kalau saya salah dengerin dulu. Itu ilmu rahasia bukan untuk umum. Anda katakan semua. Itu udah bertentangan. Pendapat Anda Gimana sih, bertentangan. Ya kamu ngomong dulu deh. Udah. Klarifikasi dulu perkataan Anda. Marifat bukan untuk semua orang. Oke. Jelas ya? Untuk semua orang enggak marifat. Saya ngomong, semua orang bisa. Dijawab dulu. Ini Giliran susah ini menjawab orang ini dia nggak bisa. dengar saya ngomong. Masalahnya makrifat itu apa, tahu tidak? Itu dulu. Iya, Nanti ngerti dia. kita marifat tapi Saya tidak ingin tahu. tahu. Ya udah lanjutin Marifat dulu Bang, aku mau dari sholat maghrib dulu. Muslim. Lanjutin. Saya sudah mengetahui marifat dari muslim lain. Saya pengen tahu dari muslim di sini. Tunggu dulu. Kalau cerita masalah penciptaan ya, jelas kok di kitab Anda itu bahwasanya Yesus itu diciptakan. Ya baca Kolose 1:15 itu. Jelas di situ diterangkan bahwasanya Yesus itu adalah ciptaan Allah yang sulung. Masa iya ada Allah itu diciptakan? Ya. Halo Nah. Pak, mualaf. Oke. Ya, malam. Assalamualaikum, shalom. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari tabalugda. Di mana ada tertulis Yesus diciptakan? Baca Kolose 1:15. Coba bacain. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari segala yang diciptakan, berarti Yesus bukan diciptakan kan? Oh, di situ jelas dikata yang diciptakan. Itu kan Oh, yang diciptakan. Pak, dia adalah gambar yang sulung dari segala yang diciptakan. Dari segala, tapi bukan dia yang menciptakan. Ngerti dong? Wah, itu asumsi. Begitu mau bahas makrifat, bro. Macam tahu aja makrifat itu apa. Nah, Bapak ini salah pengertian nih. Wah, saya membaca secara letterlek dan tidak perlu tafsiran lagi itu. Bapak ngerti bahasa Indonesia nggak? Dia adalah Semua muslim tasawuf enak loh berbahasa Yesus. dari segala, bukan kata di situ, bukan dia adalah diciptakan. Ada kata gitu nggak? Nah, kan jelas di situ yang Yang apa? diciptakan, yang diciptakan. Bukan dia dari segala yang, dari segala, tapi bukan dia. Bapak ini gimana nih pengertian bahasanya? Nah, jangan melampaui dari apa yang tertulis, yang dimana Paulus sendiri yang mengaku sebagai seorang rasul, ya, itu dia pun tidak mengatakan bahwasanya Yesus itu menciptakan, melainkan diciptakan, dan tidak ada Mana ayatnya dia diciptakan? Nah, ini kan tadi sudah saya sampaikan di Coba baca pelan-pelan, Pak. Baca pelan-pelan, baca pelan-pelan.
Ia adalah ia, maksudnya ia itu adalah Jesus, ya kan? Ya. Nah, Ya. adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Gitu. Dan ayat selanjutnya gimana Pak? Coba dibaca. Oleh karena dialah segala sesuatu di dalam dia diciptakan. Nah, persis itu jawabannya. Terus? Ya sudah, di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Nah, terus apakah yang menciptakan itu diciptakan juga? Nah sekarang kalau itu diasumsikan bahwasanya Jesus itu Bukan adalah asumsi, dibaca Pak, asumsi, bukan asumsi. Baca ayat selanjutnya di ayat 16. Jangan cuma 15 doang, 1 Kolose 15 itu sudah saya bacakan. Ia lebih dahulu segala sesuatu yang diciptakan di 17-nya. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Betul nggak? Yang diciptakan. Dan masih ada jangan dipotong. Dan segala Nggak jelas ini apa. ada di dalam dia. Ya kan? Nah, kalau dia dikata lebih sulung, ya, lebih sulung, lalu Allah dengan Jesus itu duluan mana? Kalau memang Jesus itu tidak diciptakan. Dengan adanya sesuatu yang ada lalu ada di muka bumi, itu tandanya dia adalah jangan memaksakan pikiran Bapak untuk memahami atau untuk memelintir sebuah teks. Bacalah secara keseluruhan. Lalu tertulis juga di dalam Wahyu, ya, di dalam Wahyu pun demikian. Di dalam Wahyu Yohanes, Bapak dulu baca dulu, Bapak kan situ ada kitab suci ya. Baca Yohanes 1 ayat 1. Nah, sekarang yang menjadi otoritas di dalam Bible itu siapa? Yang menerima firman itu siapa? Yohanes 1 ayat 1 itu adalah perkataan Pada seorang. mulanya gini, saya tidak bawa kitab ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, tinggal di dalam Allah. Itu kata siapa? Allah, bukan dua manusia sesuai yang Bapak pikirkan. Iya, itu kata siapa? Tidak. Itu kata siapa? Kata kitab suci. Iya, kata siapa? Perkataan di dalam kitab suci itu. Iya, di dalam Bereshit, kitab suci itu. pada mulanya adalah firman. Iya, perkataan siapa? Yang berkata seperti itu siapa? Dia penginjil. Iya, siapa namanya? Bapak tidak tahu yang tulis itu, Bapak tidak tahu. Yohanes 1 ayat 1 itu bukanlah perkataan Yesus, yang dimana Yesus berkata segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahasanya aku datang daripadamu. Nah, perihal masalah perkataan Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa dan dari siapa untuk siapa? Coba. Begini dulu supaya tidak kemana-mana pembicaraannya. Itu Bapak mikirkan kan, itu kan menggiring opini itu bahwa Allah itu ada 3 kan. Betul nggak? Allah ada 1. Betul, itu setuju, sepakat. Kenapa ada Yesus yang disebut putra, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa? Itu kan Bapak tanya kan? Saya tidak ada tanya seperti itu tadi. Tadi Bapak tanyakan Yesus itu diciptakan tidak diciptakan. Kalau Yesus adalah Allah, apakah Allah diciptakan? Jadi Yesus itu menurut Anda Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Persis. Nah, lalu bagaimana dengan yang tertulis di dalam 2 Tawarik 6:18 ya? Tidaklah mungkin Allah itu akan tinggal bersama manusia di bumi. Iya, betul. Jangankan rumah ya, jangankan rumah, langit yang mengatasi segala langit pun tidak akan pernah mampu untuk menampungnya. Betul sekali itu. Itu nggak salah itu. Terus masalahnya di mana? Ya, tidak mungkinlah kalau Allah itu menjelma menjadi manusia, sementara di dalam bilangan juga dikasih tahu kan, di sana ditulis bahwasanya Allah bukanlah anak manusia dan juga bukan manusia. Begini ya. Yesus itu Allah itu yang adalah satu, yang esa, yang tauhid itu cuma satu. Ya? Oke, sepakat semua kan? Dia menjelma mengambil rupa sebagai manusia. Jangan dibantah dulu. Ini dogma. Allah itu turun
dari singgasananya menjadi manusia, tetapi dia tidak kehilangan Allahnya. Dia mengambil gambar dan rupa seperti manusia. Jadi apakah Yesus itu manusia? Iya betul, manusia 100%. Apakah dia juga Allah? Iya, dia Allah 100%. Terus masalahnya di mana? Ya iya, Persoalannya Allah yang mengambil wujud dalam bentuk manusia. Itulah Allah, Yesus, Allah yang menyejarah, Allah yang menjadi Yesus, yang adalah Yesus. Anda tadi bertanya mana ayatnya, ya kan? Nah, sekarang ketika Anda menguraikan itu semua, mana ayatnya? Penjelmaan kisah penciptaan Allah itu. Tapi sebelumnya ya, kalau Islam berbicara Allah, jangan disamakan dengan Elohim yang di Bible. Jangan. Salah Elohim nanti kita. Elohim Debat terus. dengan Allah. Elohim dengan Allah sama, bro. Itu perkataan orang satu rumpun. Tidak bisa. Mau kalian menerjemahkan Allah dengan Elohim? Bisa diterjemahkan itu? Lah buktinya Tidak bisa. Elohim mengambil kalimat itu kok. Allahku, Allahku. Iya, itu kan berdasarkan konsep Kristen. Sekarang yang saya tanya Islam, maukah umat Islam menerjemahkan Allah menjadi Elohim? Jangan berkonsep Kristen, harus berkonsepkan kitab suci yang dimana kitab Itu suci masalahnya. itu Jadi, disandarkan pada tumpang nabi yang tindih harus bernamakan dibedakan. Yesus. Yang dimana Yesus itu adalah orang Yahudi dan perkataan-perkataannya sesuai pada kaumnya, gitu loh. Yang dimana perkataan-perkataan orang-orang dahulu pada zaman Yesus itu pun tidak jauh berbeda dengan bahasa Arab, yang dimana bahasa Arab dengan bahasa Hebrew itu adalah satu rumpun. Jadi ketika Kristen mengubah-ubah dari segala sesuatu yang menjadi pemaknaan, itu atas dasar apa? Pertanyaannya mana yang diubah, Pak? Betul, satu rumpun. Kembali ke tema lagi aja, kembali ke tema lagi aja. Kita bahasannya yang mana tadi? Teologi. Ke tema bahasan awal tadi apa Pak ini? Lip. Pak Lip. Pak Lip. Yang awal itu kan seperti penting sekali ini loh. 1 Yohanes 5:7 itu kitab sisipan yang dirubah-rubah menurut pendeta Anda. Ngarang kitab kok dikarang-karang manusia. Baca itu Yerusalem. Saya berani ngomong kayak gitu. Silakan buka kitabnya 1 Yohanes 5:7. Nggak usah lompat-lompat, Pak. Bapak jangan gini. tema aja, Pak. Bapak kasih Enggak, ini kembali aja. Kembali aja. Itu 1 Yohanes Bapak lompat-lompat 5:7. sesuai dengan keinginan Bapak. Pakai tema yang jelas. 1 Yohanes 5:7 dibaca di situ adalah sisipan. Enggak, ini kembali ke yang tadi, yang mengenai masalah Yesus ciptaan itu. Coba pertama kita baca dulu nih di sini. Nanti kawan-kawan Kristen jelaskan ya atau sanggah. Ini kan jelas dikatakan bahwa Ya. Wahyu 3:14 ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, Amin ini siapa? Mungkin kawan-kawan Kristen tahu kan? Amin ini adalah permulaan dari ciptaan Allah. Pertanyaannya, Amin ini siapa? Boleh kawan-kawan Kristen untuk menjelaskan? Di ayat mana, Pak tuh? Wahyu berapa tuh? Wahyu 3:14. Wahyu Oh, jadi belum tahu Amin itu siapa, Pak? nggak tahu deh. Baca juga seminggu sekali kadang-kadang. Wahyu itu sulit loh di apa di tafsir Sulit. Wahyu. Kita serahkan yang punya otoritas ya, sepakat ya. Saya tidak asumsi. Di sini ada Matthew Henry. Oke. Matthew Henry komentari Wahyu 3:14. Di sini dikatakan bahwa penjelasannya adalah mana ya? Sebentar. Oke. Di sini dikatakan nih mana ya? Sebentar. Nah, ini. Saya baca di sini Yesus Tuhan Bapa, Tuhan kawan-kawan Kristen ya, bukan kita. Mengenalkan dirinya sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Amin ini adalah Yesus, Pak. Amin, amin.
Kalau itu menurut si dia, berarti bisa jadi begini pengertiannya. Bagaimana bermula? Ya karena si Amin. Amin. Bagaimana penciptaan ini bermula? Karena si Amin. Amin. Itu aja sederhana kok. Ya, ini Memahami sih teks. kitab Anda yang mengatakan bahwa di Wahyu 3:14 inilah firman dari Amin. Maksudnya dari Amin itu dari Yesus, permulaan dari ciptaan Allah. Itu kalimatnya jelas dan dijelaskan juga penjelasannya. Ya. Yesus mengenalkan diri sebagai Amin yang permulaan dari ciptaan Allah. Makanya tadi yang dikatakan Pak Mualaf Musa itu berkaitan juga dengan ini. Artinya tidak supaya bisa disanggah sinkron bahwa dengan yang lain, Yesus berarti- itu adalah ciptaan Allah gitu ya. Bener nggak? Bener. Nah ini kan ayatnya ini kan. Iya, Permulaan artinya dari kalau ciptaan itu Allah. ingin Bapak bawa menjadi bahwa Amin itu pertama kali diciptakan, itu tidak sinkron lagi dengan yang lainnya. Jadi untuk mengartikannya agar sinkron dengan yang lain bahwa Amin itu adalah penyebab semuanya bermula ciptaan Elohim, begitu sederhana. Aduh, enak bener ngomongin kitab suci. Jadi dipahaminya gimana Pak? Kalau memang di sini adalah Ya, sebagai ciptaan kita Allah. kan ngambil hikmat. Bapak Itulah membaca hikmatnya. Kitab suci kan hikmat. Begini ya, tentang menyelidiki kitab suci ada nih petunjuknya. Lah itu Kamu dijelaskan, menyelidiki Pak. kitab suci, Pak, dijelaskan tadi sebab tafsirnya kamu yang punya menyangka otoritas. bahwa kitabnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Namun kamu tidak mau datang kepadaku. Nah, itu intinya kitab suci, bukan ngulik-ngulik kitab suci. Ini nggak sinkron apa beda, bukan begitu arti kitab suci, bukan. Tidak seperti itu sabda Yesus. Kita harus datang padanya. Bagaimana caranya? Begitu. Gas Wah, bentar. Ini coba kita gini, coba kita ke ini ya, Amsal 3 sebentar. Kita ini mau nggak mengikut Yesus, itunya kuncinya sekarang. Mau. Gimana mau ngikutin Mau Yesus? nggak? Orang Itu kitabnya aja aja kok berubah-ubah. repot sih. Kok kitabnya aja berubah-ubah? Kok repot? Kamu yang repot. Kitabnya aja berubah-ubah. Makanya jangan kitabnya. Kitabnya berubah-ubah. Makanya di sini jangan kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka nggak ada, udah datang aja tanpa kitab suci pun kamu bisa datang kok. Tuhan ngapain kitab suci? Kok Bisa datang. Siapa? Aduh, kamu ngarang kamu itu. Ini dibaca dari kitab suci yang mana ya? Apanya? Kok beda yang kita baca? Makanya kalau baca kitab suci itu hikmatnya dicari. Hikmat. Ya, coba dibaca Kitab ulang suci deh. kan untuk membentuk spiritualitas manusia. Amin, amin. Ada aja Ya lu bisa aja dibelok-belokin, bisa. Tapi untuk apa? Bukan itu tujuannya. Datang, ayo datang kepada Yesus begitu. Karena Apa itu dihalang-halangi? karena semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu firman apa karangan? Ini mau ngomong masalah apa nih? Sisipan atau apa tambahan? Itu karangan Firman. atau hoax apa? Ayo jawab. Ayo. Kalau bertanya ke situ, semua orang bisa bertanya, Al-Quran itu karangan apa firman Allah? Jelas itu ada firman Allah. Gak usah lah, gak usah lah bahas Siapa? itu. Dari siapa? Gak usah Firman bahas itu. Artis yang nulis 2819. Kan Bapak tanya, yang tulis karangan siapa? Oh, itu pemimpin Al-Quran itu kami, karangan pemimpin siapa? Yang Islam. tulis siapa? Islam. Apa Tuhan sendiri yang Kalau kamu tuliskan siapa yang gitu? nulis? Artis. 2819 Matius. Jangan, kalau berdialog itu Nggak, serius, ya ini mudah saya ngomong untuk bercanda, berdebat. serius. Tapi bahasanya agak santai. Coba Matius 2819 siapa yang nulis? Artis. Apa rasul? Itu ada masalah apa di situ? Saya pikir itu nggak ada persoalan di situ. Emang ada persoalan apa yang Matius 2819 cuy, ya gimana sih? Bandel banget kasih tahu. Matius 2819 itu amanat agung ya. Joseph Itu Ratzinger, misi setiap orang itu siapa? Kristen di dunia itu. Itu bapak gereja apa penyanyi apa gimana itu coba Joseph Ratzinger.
Coba tuh. Itu Bukan. nggak ada hubungannya dengan Joseph Ratzinger, bro. Itu Data. tuh Bapak itu tuh selalu memelintir yang hal-hal yang tidak perlu didiskusikan. Jadi Pelintir. kita debat dengan orang-orang yang nggak punya sekolah, baca buku, tahu bahwa itu salah. Kalau menurut Bapak salah, baru diskusi. Ini Bapak menurut artis Ratzinger apa segala macam itu Kamu udah kemana? pernah baca belum? Coba buka dulu. Itu. Baca dulu. Jangan bandel jadi orang Ntar saya setrap lu di depan. Coba baca. Coba Matius 28:19. Coba saya tanya, Al-Quran itu isinya Al-Quran yang berkata Al-Amin. Amin Itu siapa yang nulis itu? Kamu itu Yesus. Kata Matthew Henry tadi Ustaz Ali bilang. Amin. Bandel banget sih lu jadi orang. Jadi lu baca aja Enggak, dulu. ayat pertama Al-Quran kan Alif Lam Amin. Itu artinya apa itu? Jangan ketawa gitu, jangan ketawa. Dia lagi serius. Aduh parah bener asli parah. Aduh sama baca Quran kitab yang belepotan baca Quran. Aduh kacau lah. Kocak bener asli kocak bener. Beragama begini amat orang. Artinya, kita kalau bicara teologi itu nggak ada ketemunya loh. Masa suka berdebat? Alif enggak yang sosok berdebat itu yang sosok bahasa Alif Lam Amin itu siapa? Jangan ketawa ya teman-temannya, awas. Alif Lam Amin. Astagfirullahaladzim. Aneh. Untung maaf. Kan ke topik dulu ya, bro. Udah selesai belum diskusinya nih? Udah belum. Bro, menurut Anda itu Yesus itu diciptakan atau tidak, bro? Yesus itu Bapak baca sedikit ya. Creatio ex nihilo. Enggak, saya nggak nanya itu. Keadaan. Dia Saya nggak nanya ada itu. segala sesuatunya ada. Enggak, Apakah itu tinggal jawab, bro. Ini sederhana loh. Tidak. Yesus itu tidak diciptakan? Hah? Bapak menciptakan Allah. Kalau Bapak ciptakan Allah, berarti Yesus diciptakan. Itu aja jawabannya. Berarti Yesus tidak diciptakan. Betul. Oke, baik. Menurut Anda yang menciptakan alam semesta siapa? Ya Allah. Bukan Yesus. Bukan Allah, ya Yesus. Yesus itu satu Allah. Allah tiga pribadi. Dia menjelma menjadi manusia disebut Allah Enggak, saya Putra. nggak nanya itu. Saya nggak nanya Ya Bapak menjelma. itu penjelasan saya. Oke, baik. Jadi yang menciptakan manusia siapa? Ya Allah. Bukan Yesus. Ya Yesus juga. Yesus Dia ada juga. Allah. Oke, Yesus juga. Oke. Yang Iya. menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Allah. Bukan Yesus. Ya bukan. Loh, Ya kok bisa? Kok bukan? Allah itu Bunda Maria itu sebagai ibu biologisnya Tuhan Yesus ya. Dia Saya nggak nanya akan itu. turun ke dunia. Diulang. Saya nggak nanya itu. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Allah. Bukan Yesus. Allah. Bukan Yesus. Yesus adalah Allah. Bapak percaya nggak bahwa Yesus adalah Allah? Itu dulu. Saya rubah. Tunggu Apakah dulu. Bapak tanya dulu. Jangan cuma Bapak bertanya. Bapak percaya nggak Yesus adalah Allah? Bukan, saya nggak percaya, bro. Oh ya sudah. Ya Bapak sampai kapan tuh akan begini terus? Ya itu kan agama Bapak kamu ini. berdoa. Ini kan tidak mau kita berdebat. Saya cuma pengen ikuti selera Anda aja. Ya jelas di luar Saya tahu sana. Bapak menggiring karena Bapak itu Sapi berdoa dengan betina. pada- Sapi betina satu. Apa artinya itu? Alif Diam Lam dulu Lam. kau. Woi, jangan dulu, diam dulu. Belum keluar ini. Sapi betina. Diam dulu. Coba. Yang menciptakan alam Itu maksudnya semesta apa itu? tadi. Lu diam Sapinya mau dulu, dipotong woi. gitu, Lu diam. Itu judul ayat udah selesai. Nggak usah ngomong. Iya, biar Judul udah selesai. Judul. saran dong, Judul surat. gantian. Nah, selesai. Jawabannya itu. Judul surat. Tuhan memberikan firman pakai judul ya? Lu diam dulu. Ada Yesus salah ngasih gambaran firman Tuhan Itu dari Yesus. sapi, Bang, dari Masa sapi. matahari normalnya belakangan. Iya, terakhir itu- duluan. Kembali ke topik Wahyu ya. Allah pakai judul ya? Kembali ke topik dulu sebentar gantian. Tuhannya Yang lupa. menciptakan bentar dulu, Bang. Wahyu Allah pakai judul ya? Ini kalau ngomong terus ini si framing ini turunin aja deh ke tempat sampah deh. Lewat Males gua sapi, dengerin Bang. jawabannya. Lewat situ, lewat sapi. Gini ya. Jadi Lewat sapi.
Yang Nanti menciptakan, lagi kembali ke batu hasad lagi. itu jadi yang lah. menciptakan alam semesta tadi itu adalah Allah. Allah. Allah ya, Allah ya. Allah itu Yesus juga ya bro ya. Bater ini. Itu juga itu adalah Allah. Oke. Yang menciptakan manusia siapa? Yang berulang kali, sudah 5 kali saya tanya. Bapak bolak-balik itu kapan selesai? Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Allah. Bukan Yesus. Ya Yesus adalah Allah. Berarti Yesus Terus menciptakan, masalahnya? jadi Yesus menciptakan ibunya. Bapak, pemahaman Bapak. Allah mengambil rupa sebagai manusia. Enggak, saya enggak itu, saya belum dilahirkan ini, belum masuk ke kandungan ini, belum masuk. Belum masuk, gua belum masukin pencipta. Saya belum memasukkan pencipta ke dalam kandungan manusia, belum ke sana. Tenang dulu, nanti juga ke sana. Akui dulu, ya anak kandung menciptakan ibu kandung, akui dulu. Tidak begitu cara pikirnya, bro. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Itu yang dikandung itu adalah Allah, roh Allah sendiri yang dikandung itu. Iya, anaknya Bunda Maria namanya siapa? Secara apa? Secara apa dulu tanya? Secara biologis apa secara ini ilahi? Emang Bunda Maria mengandung secara? Secara ilahi dia mengandung dari roh Allah. Oke, anaknya Bunda Maria namanya siapa? Ya Yesus adalah Allah. Oke, Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bolak-balik sudah 6 kali tanya-tanya begitu, saya capek deh. Ya berarti kamu akui aja anak kandung menciptakan ibu kandung, kelar. Dengan itu, coba bolak-balik itu 5 kali, 6 kali tanya lagi. Makanya bro, lu jangan menuhankan manusia. Begini jadinya. Kacau. Kau jangan menuhankan juga manusia. Siapa yang menuhankan manusia? Saya bilang ya, ini pernyataan pertama saya. Allah itu hanya satu, Esa. Oke? Kalau Esa itu artinya bukan Yesus dong yang Allah. Tunggu dulu. Allah itu satu dalam 3 pribadi. Bu, satu 3 pribadi. Lu paham nggak namanya Tritunggal Maha Kudus? Oh, satu. Apa namanya? Ulang-ulang. 1 3 pribadi ya. Tritunggal Maha Kudus. Siapa istilah itu? Istilah Tritunggal Maha Kudus dari mana itu istilah? Tritunggal Maha Kudus itu, halo? Ya, apa? Satu Allah, 3 pribadi. Oke, pribadinya ketiga apa aja pribadinya itu? Coba terangkan Allah pribadinya. Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Ya, apa bedanya dan persamaannya? Allah yang menjelma menjadi manusia, itulah Allah Putra. Oke, baik. Allah yang menjiwai, memberikan spirit, menjadi semangat orang beriman, itu adalah Allah Roh Kudus. Oke, apakah ketiganya sama atau beda? Sama. Sama. Yakin? 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 Iya. Yakin. Hakul yakin. Baik. Yesus itu punya fisik nggak? Punya apa? Waktu Yesus ada di dunia, Yesus punya fisik atau tidak? Ya ada, dia Allah menjelma menjadi manusia. Baik. Begini. Iya dengerin. Pertanyaannya singkat kok. Dengar dulu. Dia menjadi manusia, Allah menjadi manusia, mengambil gambar dan rupa manusia, tetapi dia tetap Allah. Iya. Apa pertanyaannya? Apakah Yesus itu punya fisik? Punya fisik. Ya udah. Persis seperti manusia. Dia merasa sakit, merasa lapar, merasa kenyang, merasa pingin BAB. Saya nggak nanya itu. Ya penjelasan itu. Supaya lu jangan tanya-tanya melulu. Enggak. Jadi Yesus punya fisik. Apakah Bapak di surga punya fisik? Tidak. Sama atau beda? Dia Allah yang tidak berfisik itu adalah Allah Bapa. Saya ulang kembali. Apakah Yesus punya fisik? Punya. Apakah Dia Bapak di surga? satu. Dengerin, gantian ngomong. Yesus di surga. Saya jawab kan. Yesus di surga. Kan udah datang jadi fisik. Yesus di surga. Yesus, bukan Oke, Yesus. sekarang ini, aduh. Sebelum saya naikkan ke surga, dengerin baik-baik ya. Yesus di bumi itu punya fisik. Ya. Oke, apakah Bapak di surga punya fisik? Dia itu Allah yang sudah ilahi. Apakah kita di surga punya fisik? Tidak. Kita dulu ada roh ilahi. Pertanyaannya singkat kok dijawab muter ke sana kemari. Bukan muter. Allah itu yang turun ke dunia menjadi rupa Yang manusia. nanya dia Saya nggak nanya Paham itu. Paham. Saya nggak nanya Yang itu. nanya suka muter. Paham dulu. Orang nggak nanya itu lu jawab. Nggak ditanya tapi Yang nanya dijawab. suka muter. Yang nanya suka Udah muter. ya. Yang nanya. Apakah di bumi Yesus punya fisik? Punya. Punya. Apakah Bapak di surga punya fisik? Dia tidak punya fisik sebagai Tidak manusia. punya fisik. Beda atau sama? Sama Islam pakai 3. Dia Allah. Berbeda atau sama?
Ya sama. Sama-sama. Bagaimana sama? Satu punya fisik, satu tidak kok. Dia mengambil rupa manusia. Gimana Dia sih? adalah Allah, mau jadi batu juga bisa, mau jadi sapi juga bisa, mau jadi apapun bisa. Dia Apaan adalah yang Allah. sama? Satu punya fisik, satu tidak. Itu beda, Kok bro. satu? Dia adalah satu. Kenapa harus dibedakan? Kan dia satu. Oke, apakah fisiknya Yesus Tuhan? Dia manusia seutuhnya, 100% manusia. Iya, 100% Allah. apakah manusia Yesus ini adalah Tuhan? Sekaligus Tuhan dan manusia. Dengerin dulu, apakah fisiknya Yesus bertuhan? Sekaligus Tuhan dan manusia, 100%. Apakah fisiknya Yesus bertuhan? Sekaligus dia fisik dan dia Tuhan. Jadi fisiknya mempertuhankan siapa? Bahasamu nggak salah tuh, bro. Mempertuhankan siapa? Fisiknya Dia Yesus. adalah Allah. Terus Dengerin dulu. nggak- Makanya dengerin dulu. Yang nanya muter-muter. Lu yang Nanya mudeng-mudeng. Apakah fisiknya Yesus ini Tuhan atau bukan? Dia sekaligus Tuhan, dia sekaligus fisik manusia. Jadi fisiknya adalah Tuhan. Fisik Allah itu fana, maka dia mati di salib. Tapi dia jiwanya tidak mati. Saya nggak adalah nanya Allah. itu. Ya sudah, kalau itu jawab begitu, berarti ngapain lu tanya-tanya ke saya? Fisiknya Yesus ini. Fisiknya Yesus ini, bro. Ini fisik ini loh yang dipakai makan ini. Ya, fisik yang dipakai makan ini Tuhan atau bukan? Fisiknya. Bapak percaya nggak? Bapak percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Saya tanya dulu, ini fisiknya ini Tuhan atau bukan? Nggak, Bapak percaya nggak? Yesus adalah Tuhan. Bukan, nggak percaya saya. Yesus nggak Nah, pernah kalau ngomong nggak kayak gitu. percaya, gini Pak, jangan tanya gitu Pak, karena Bapak nggak percaya jadi percuma. Bapak dalamin aja Al-Quran Bapak, supaya iman Bapak bertumbuh, supaya persiapan Bapak nanti bertumbuh. Lu pikir amal pohon itu iman sebaik-baiknya. bertumbuh, lu pikir pohon. Supaya amalmu nanti ditimbang lebih banyak gitu aja. Jadi Emang percuma kita jelasin, sama aja gini, percuma kita jelasin. Saya jelasin A, tapi kau nggak ngerti di situ kimia, percuma gitu. Jadi kayak, bro, jadi kayak ngawur Pak, lu kayak jangan ngawur. Yesus itu pernah mengakui dirinya Tuhan nggak? Ya ampun, Di mana Yesus pernah mengakui dirinya Tuhan? Di mana? dia bukan tuh. Dia bukan tuh. Tuhan kalau dia ngaku-ngaku. Pak, ini Dia Pak. bukan tuh. Lihat, dia bukan Tuhan kalau dia ngaku-ngaku dia Tuhan. Oh ya? Dia dengar. Kesaksian orang cukup membuat kamu percaya, dia bilang gitu. Kalau dia mengakui dirinya utusan bagaimana? Percaya nggak lo? Dia Tuhan, dia diutus, dia datang. Enggak, saya tanya kamu, bro. Kalau dia pernah mengatakan aku utusan, lu percaya atau tidak? Ya saya percaya Pak, kita berarti percaya kan- mau dia. Oke. Kalau dia udah mengakui dirinya utusan, apakah utusan itu adalah Tuhan? Ya itulah hebatnya Tuhan kita, dia utusan Bukan yang hebatnya Tuhan, anda yang blunder. Aduh. Bapak ini gimana sih? Banyak sholat Pak, banyak sholat, bertobat supaya nanti amalmu ditimbang, kau bisa masuk apalah pinggir-pinggir neraka itulah, minimal begitu. Bagaimana kamu mau beriman, Mbok, kalau begini ilmu nggak ada? Gitu loh. Begitu Pak. Jadi ceritanya gini. Yesus berkata, ya, Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yesus Tuh, mengaku lihat, utusan, benar. bro. Lihat, hidup yang benar itu harus mengenal Bapa dan mengenal Yesus kan. Kalau Bapak nggak kenal Yesus, Bapak nggak punya hidup yang benar. Selesai kan? Bapak itu siapa? Baca di situ, inilah hidup yang benar itu, bahwa engkau mengenal Bapa dan mengenal, dan ada kata dan ya. dan Di mengenal situ- Yesus. Ya. Nah, Yohanes kalau kau 7. tidak kenal Yesus, kau nggak bisa kenal Saya Bapa. kenal Yesus, dia mengaku utusan, bro. Baca Yohanes 10 ayat 20, coba baca. Belum yang baca lah. Masa saya suruh Aku dan baca? Bapa adalah satu. Itu apa itu? Yohanes 10:30 itu, bukan 10:20. Nggak ngerti Bible lu. Ya itu apa artinya satu? Apa artinya satu? Coba. 10:30, 10:20 bukan itu bunyinya. Iya, Aduh. apa? 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu gimana itu? Coba jelasin. Kamu yang jelasin lah, kamu yang punya kok. Ya itu karena Bapa dan Allah adalah satu. Yesus dan emang dia satu. Satu apa? Satu apa? Bapak percuma Pak. Jadi Bapak itu pikirnya pendek. Satu nusa, satu bangsa gitu. Jadi Jangan aja baca aja itu yang sapi betina itu, yang sapi betina itu baca supaya sapinya itu Woi. bisa dipotong nanti buat Yohanes 10, kurban gitu Yohanes aja. 10:30 itu satu nusa, satu bangsa, satu RT, satu kelurahan, satu fisik, satu apa?
Nah, itulah logikamu terlalu pendek, Pak. Makanya Saya percuma tanya kita satu jelasin. apa? Percuma kita jelasin. Sapi Makanya betina alif lam lamin. Sapi betina Nah, alif lam lamin. Apa artinya? sapi betina tuh, nanti betinanya diambil lagi, dia kawinin lagi. Makanya Daripada babi, bro. Gimana kalau babi? itu enak, Pak. Itu Hah? enak. Oh, enak. Yesus nggak pernah makan babi, bro. Gimana itu? Lihat nama Masa Alkitab itu wahyu nggak- dari sapi betina? Masa ada Wahyu sapi betina. sapi bagaimana itu? Tuhanmu itu nggak pernah makan babi loh. Kenapa kamu makan babi? Enggak, Ayo. masa sapi, Masih kita mendingan kan iya. sapi. Daripada Sapi, domba. daripada Tuhan Masih mendingan manusia menulis wahyu daripada sapi betina. Oke, betul. daripada Tuhanmu di Bible itu mengendarai keledai 2 sekaligus. Yesus itu tinggi orangnya, bro. Yesus itu tinggi. Kenapa mungkin bisa mengendarai keledai 2 sekaligus? Bagaimana kira-kira? Masih Itu kayak mendingan lelucon loh. Yohanes manusia. Lelucon loh itu, Masih bro. mendingan Yohanes menulis wahyu daripada sapi betina. Jadi menurut itu Wahyu betul, itu Tuhanmu bertanduk 7 ya? Bagaimana itu? Menjelaskannya. Betul. Yohanes, mendingan bertanduk. bertanduk 7 Saya ya? bingung gimana sapi betina menulis. Saya juga bingung bagaimana ya. Di Wahyu 19 nomor 7, Tuhanmu nih, Tuhanmu punya tato di paha. Bagaimana itu, bro? Jawab dulu. Yohanes 19 nomor 7, Tuhanmu itu Bagaimana punya tato wahyu di paha. disampaikan kepada Gampang sapi itu saja. betina. Al-Baqarah gampang saya jawab itu. Bagaimana Wahyu Apa 19:7? Ya, bagaimana Wahyu 19:7 Tuhanmu ada tato di paha. Siapa yang bisa melihat pahanya? Kenapa itu? Apa jawabnya? Jawab dulu ini Wahyu Wahyu. 19:7 Tuhanmu punya tato di paha. Wahyu Bagaimana itu? ditulis sapi betina, sapi Di betina, sapi jubahnya betina. tertulis dan di pahanya tertulis raja segala raja. Siapa yang nato Tuhanmu? Emang enak, gua gebuk. Sapi Siapa yang betina, nato? Sapi betina. Siapa yang nato Tuhannya Kristen? Jawab. Pak, dia Tuhan. Pak. Siapa Dia bisa yang tulis apa nato aja. Tuhannya Kristen? Dengar, saya jelasin. Dia Siapa Tuhan. yang nato Tuhannya Kristen? Dengar, dia Tuhan. dia Siapa bisa tulis yang apa nato? aja. Siapa yang tato sapi Tuhannya benar-benar Kristen? Otak pendek sapi ini dijelasin nggak ngerti. Siapa yang tato Tuhannya Kristen? Otak pendek sapi ini ditulis, dengar nggak mengerti. Iya, Dia jawab. Tuhan, dia bisa tulis sendiri. Dia ciptain Oh. bumi aja bisa. Oh, dia nato Cuma buat dirinya tato sendiri. mah gampang. Oh, jadi dia nato dirinya sendiri. Cuma buat tato gampang, dah sapi Jadi gimana Tuhan, sapi ini? jadi kau akui Tuhanmu bertato. Di wahyu ditulis, Pak. Di wahyu itu. Hai. Itu bukan tato, Pak. Itu nama, Pak. Itu nama. Tertulis Ada di tato paha, tulisannya. bro. Tertulis di paha, bro. Ada tulisan tato nggak? Baca Ada. tato. Saya baca. Wahyu 19:7. Di jubahnya, di pahanya tertulis raja segala raja. Tapi Kalau itu ada tulisan tato nggak? Kalau ada tulisan, dengerin dulu. Kalau ada tulisan, dengerin dulu lah. Kalau ada tulisan di kulit paha itu tato atau bukan? Bukan, Pak. Itu bisa ditempel, Pak. Bisa ditempel. Dia bawa spanduk. Ada tulisannya di spanduk. Di Ada tulisan itu nggak selalu tato, Pak. Dengar. Gimana sih, Aduh, Pak? Tuhan bertato. Ditempel, siapa yang nempel? Di spanduk. Ya. Di tulisan itu bukan berarti tato. Berarti Coba bukan ditato, ditempel. Siapa yang nempel? Itu temporer. baca. Ya. Ada nggak tulisan di situ kata tato? Ada nggak kata Oh, tato? jadi tatonya bukan permanen, temporer gitu ya. Temporary, bukan Nggak permanen ada ya. kata tato. Ngadang-ngadang. Kau pakai otak sapi memahami Alkitab. Ya, Nggak bisa tulisan. bro pakai otak sapi. Iya, orang tulisan di paha kok. Sakit memang ya kalau Tuhan punya tato ya, sakit ya. Yang nato itu terangkan itu. Itu Pak dosen itu nggak itu ada yang kata nato. tato, Pak. Halo, assalamualaikum, Pak Juman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyuma, siapa yang nato Tuhannya Kristen? Siapa yang nato? Ngaku Banyuma. Siapa yang nato? Mungkin dari lahir